Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Soraya dengan NPM 203510653. Di sini saya akan menjelaskan konfigurasi yang tahap pertama ini, tahap 2 dan tahap 3 dan tahap 4-nya pada activity 2.2.13. Nah, langsung saja kita ke R1-nya. Jika sudah masuk ke CLI-nya, nah di sini kita saja enable, lalu konfigur terminal, setelah itu kita masukkan router OSPF 10-nya, karena tadi di ID-nya kan 10, jadi kita masukkan router OSPF 10. Nah, jika sudah, sini kita ketikkan router ID-nya. Itu tadi kan yang untuk R1-nya itu 1.1.1.1. Nah, jika sudah seperti itu, nah ini dia. Di R1-nya kita masukkan router ID-nya. Jika sudah, kita enter. Lalu kita ketikkan network. Di sini kita lihat dulu interface-nya, IP address-nya maksudnya. Nah, di sini kan itu di R1-nya IP address-nya itu 192.168.10 .0. Nah, itu tuh kayak dikurangkan gitu, belakang yang satunya tuh dikurang gitu, jadi dia 0. Terus kita buat di sini 0.0.0 .255. Kita buat juga areanya 0, lalu enter. Terus di sini kita buat lagi IP address-nya yang kedua, network kayak tadi 10.1.1.0.0.0 10.1.1.0. Terus kita buat di sini 0.0.0.2. Untuk areanya juga di sini 0. Enter. Terus lanjutkan lagi ke IP address yang ketiga, sama kayak tadi kita buat juga network. Yang itu kita buat network 10.1.1.4. .0.0.0.2. Untuk areanya sama 0. Lalu jika sudah, kita klik enter. Nah, jika udah kayak gini, kita lihat langkah selanjutnya itu apa. Nah, di sini kita tuh selanjutnya tuh mengkonfigurasi OSF-nya. Nih, konfigur pasif interface-nya. Caranya itu nih kayak gini, pasif strip interface. Nah, untuk yang interface-nya ini kita isikan dengan, kita lihat di atas,
untuk interface-nya itu di sini G0 strip 0 strip garis miring 0 garis miring 0. G0 garis miring 0 garis miring 0. Nah, jika sudah klik enter. Nah, kalau udah kayak gini berarti itu sudah. Lalu kita lanjut ke yang R2-nya. Kita double klik aja. Kita geserkan dulu. Caranya ini sama kayak yang R1 tadi. Kita pertama di sini kita klikkan dulu enable. Lalu kita masuk ke config terminalnya. Nah, jika udah masuk, kita masuk ke router IP router OSPF 10 karena ID-nya tadi 10 masih sama. Terus jika udah, kita masuk ke router ID-nya. Nah, untuk router ID-nya tadi kan kalau yang R1-nya 1.1.1.1. Nah, kalau yang R2 itu dia 2.2.2. Nah, kita ikuti aja router ID-nya 2.2.2.2. Kalau udah, kita klik enter. Nah, setelah itu kita balik lagi ke atas. Nah, kita lihat di sini IP address-nya. Nah, kita masuk ke network 192.168.20.1. Untuk areanya sama seperti di R1 tadi 0. Nah, terus kita lanjut ke IP address yang kedua. Kita buat juga sama kayak tadi, network 10 titik 1 titik 12. Hari itunya 0.0.0 sama kayak di atas, areanya juga 0. Lalu kita klik enter. Lalu masuk ke IP address yang ketiga. Nah, kita ubah aja di sini, di yang pertama itu kita ubah jadi 9. Nah, jika udah, kita klik enter. Lalu kita ketikkan passive interface. Nah, ini di sini interface-nya sama juga G0 garis miring 0 garis miring 0. Nah, ini juga udah selesai. Terus kita pindah lagi ke yang R3-nya. Nah, jika ini di R3-nya, kita di R3 ini agak berbeda. Untuk di proses tahap 3-nya itu kita tuh memasukkan IP OSPF-nya. Nah,
Terus yang pertama kita lakukan itu sama enable, masuk ke config terminalnya. Nanti caranya tuh bedanya yang di tahap 3-nya tadi ada tambahan dari yang R1 R2-nya yang berbeda dengan cara yang R3 ini. Terus kita masuk ke router OSPF 10. Terus kita masukkan router ID-nya itu 3.3.3.3. Router ID 3.3.3. Klik enter. Terus di sini kita masuk ke interface gigabit Ethernet. Sini ada salah sedikit. Kita ulang lagi. Interface gigabit Ethernet. Ini E-nya double, kita hapus dulu. Terus gigabit internet ini 0 garis miring 0 garis miring 0. Nah, jika sudah diklik enter, kita masuk ke IP area 0, IP OSPF 10 area 0. Kita klik enter, terus kita masukkan interface interface-nya tadi G0 strip garis miring 0 garis miring 0 ya. Kita ketikkan di sini interface serial ini berarti serial 0 garis miring 1 garis miring 0 berarti. Terus kalau udah, kita masuk lagi ke IP OSPF 10 area 0 kayak tadi. Terus kita ulangi lagi interface serialnya yang kedua. Interface serial 0 strip 1 strip garis miring 1 garis miring 1. Nah, jika udah kita klik enter, kita masuk lagi ke IP OSPF 10 area 0. Jika udah klik enter. Nah, jika udah kayak gini berarti udah selesai semua konfigurasinya. Nah, di sini juga untuk activity-nya udah 100%. Oh ya, kita masuk ke router OSPF 10 dulu. Terus kita ketikkan passive interface. Ya, kita klikkan ini dulu. G0 gas tipe. Ini garis miringnya kita hapus dulu. Pokoknya jangan sampai ada tipe ya. Nah, jika udah kayak gini berarti udah selesai. Nah, kita bisa cek resultnya. Cek result, terus kita lihat di assessmentnya. Nah, kalau udah kayak gini berarti udah selesai semua, udah dicentang semua, berarti kita udah selesai mengkonfigurasinya. Nah,
Untuk ininya juga udah 100%. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.